Halo Sobat Kisah Hati Bunda. Selamat datang di channel yang penuh kisah inspiratif dan seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas kisah hati ibu. Selamat menikmati. Namaku Astuni Diniah, seorang perempuan parubaya yang telah melewati terlalu banyak badai dalam hidup, namun selalu percaya bahwa setiap luka dapat menjadi pintu menuju kekuatan baru. Selama 2 tahun terakhir, aku bekerja sebagai perawat lansia di Melbourne. Jarak itu kurengkuh demi menambah tabungan, demi masa depan putriku, Olivia Febrianti, dan demi memberinya ruang untuk membangun rumah tangganya bersama suaminya, Raka Dirgantara. Aku pulang hari itu dengan hati yang penuh rindu. Seharusnya, kepulangan itu menjadi kejutan manis. Aku membayangkan wajah Olivia yang bersinar bahagia melihatku berdiri di depan rumahnya tanpa pemberitahuan apapun. Dalam bayanganku, ia memelukku erat, dan aku merasakan kembali kehangatan yang selalu kutinggalkan setiap kali terbang ke luar negeri. Namun bahkan sejak pesawat menyentuh landasan di Bandara Halim Perdana Kusuma, udara Jakarta terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang berat menggantung di langit malam, sesuatu yang membuat langkahku terasa lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Naluri seorang ibu jarang salah, tetapi malam itu aku belum tahu betapa besar kebenaran yang akan ditamparkan kepadaku. Ketika aku menyalakan kembali ponsel setelah hampir 9 jam mati total, notifikasi pesan berderet layaknya hantaman badai. Beberapa berasal dari nomor tak dikenal, beberapa dari pihak rumah sakit, sisanya dari kontak yang tak pernah kutambahkan sebelumnya. Semuanya bernada mendesak, seperti peringatan yang terlambat kusadari. Saat mataku membaca pesan pertama, hatiku langsung runtuh. Rumah sakit Cendrawasih Sentrawira menginformasikan bahwa Olivia tengah berada dalam kondisi kritis akibat kecelakaan mobil. Pesan itu menyampaikan bahwa ia telah dilarikan ke unit perawatan intensif. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada rincian apakah ia sadar atau tidak. Hanya rangkaian kata-kata pendek, kering, namun memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia seorang ibu. Aku berdiri terpaku di tengah kerumunan bandara. Suara pengumuman, langkah kaki penumpang, dan gemuruh koper yang diseret orang-orang lain seolah memudar. Yang tersisa hanya gemuruh kuat di telingaku, seakan tubuhku menolak menerima kenyataan. Rasanya seperti kehilangan pijakan, seperti jatuh tanpa dasar di ruang yang dingin dan gelap. Aku segera memesan taksi menuju rumah sakit tersebut. Sepanjang perjalanan, Jakarta yang biasanya ku kenali terasa asing. Lampu-lampu jalan tampak seperti garis panjang yang kabur, seolah tertarik oleh kecepatan mobil yang tidak pernah cukup cepat bagiku. Hujan sisa-sisa turun tipis, memperburuk pandanganku. Di kepalaku, berbagai skenario buruk berputar tanpa henti. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa Olivia kuat, bahwa ia pasti bertahan, bahwa aku harus ada di sampingnya saat ia membuka mata nanti. Ketika akhirnya tiba di depan RSC Sentrawira, udara malam terasa menusuk ke tulang. Langit mendung, dan aroma cairan desinfektan yang khas rumah sakit langsung menyambutku ketika memasuki pintu utama. Ada sesuatu tentang bau itu yang selalu memberi kesan dingin dan ketakutan, meskipun aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku di dunia medis. Tapi malam itu, aroma itu terasa jauh lebih menusuk, seolah menyiapkan diriku pada kenyataan pahit. Aku berjalan cepat menuju bagian informasi. Tanpa bicara, aku menunjukkan pesan yang kuterima. Petugas langsung memberiku rute menuju ruang ICU, lantai 4, ruang nomor 412. Setiap langkah menuju lift terasa berat. Udara terasa paling dingin saat pintu lift membuka lantai itu. Suasana ICU selalu hening dan menegangkan, tetapi malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Ketika aku melangkah ke dalam ruang 412, hatiku hancur berkeping-keping. Di sana, di atas tempat tidur yang dikelilingi mesin monitor berkedip, terbaring tubuh putriku. Peralatan medis mengelilinginya, ventilator yang mendesah ritmis, infus yang menetes perlahan, selang-selang kecil yang menempel di kulitnya yang pucat. Olivia seperti tidur di dunia lain yang tidak bisa kujangkau. Aku berdiri di samping ranjangnya, memegang tepi tempat tidur sambil mencoba menstabilkan napasku. Tubuhnya dipenuhi memar. Matanya tertutup rapat. Rambutnya kusut dan menempel pada pelipisnya akibat keringat. Aku menundukkan kepala, membiarkan air mataku jatuh tanpa perlawanan.
Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain melihat darah dagingnya berjuang antara hidup dan mati di hadapannya. Perawat yang bertugas, Yeni Sunartik, menghampiriku dengan tatapan penuh simpati. Ia menjelaskan kondisi Olivia secara perlahan. Benturan keras di kepala menyebabkan cedera otak traumatik. Tekanan intrakranial sempat tinggi, sehingga diperlukan ventilator untuk menjaga kestabilan pernapasan. Ia berada dalam keadaan sedasi sehingga tubuhnya dapat fokus pada proses pemulihan. Perawat lain, Safira Putri, datang membawa catatan yang mencantumkan hasil pemindaian CT scan terbaru. Cedera itu cukup berat, namun kemungkinan pulih tetap ada, meski jalan yang harus ditempuh akan panjang. Aku mendengarkan dengan kepala tertunduk, mencoba memahami setiap istilah medis yang sudah familiar bagiku namun terasa jauh lebih mengerikan malam itu. Safira menambahkan bahwa kecelakaan itu terjadi di kawasan tol lingkar kota. Mobil Olivia terguling 2 kali sebelum menghantam pembatas. Tidak ditemukan sopir lain, namun kondisi setir dan rem menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Perlahan, kepingan-kepingan kecurigaan mulai muncul di benakku. Laporan itu tidak masuk akal jika kubandingkan dengan cerita-cerita Olivia beberapa bulan terakhir, terutama tentang tekanan dari Raka yang memaksanya mencairkan sejumlah investasi. Olivia selalu bercerita bahwa ia menolak karena uang itu disiapkan untuk jangka panjang. Olivia selalu memiliki prinsip keuangan yang tegas. Tetapi pikiran-pikiran itu segera kutahan. Tidak ada gunanya membuat dugaan liar ketika putriku tengah berjuang di ambang hidup dan mati. Yang membuatku benar-benar terguncang adalah kenyataan bahwa tidak ada siapapun di rumah sakit selain diriku. Tidak ada jejak suaminya. Tidak ada keluarga dari pihak Raka. Tidak ada satupun tanda bahwa mereka sempat menengoknya. Perawat menjelaskan bahwa Olivia dibawa ke rumah sakit oleh pengendara lain yang kebetulan lewat. Suaminya tidak pernah muncul. Bahkan tidak ada telepon masuk dari pihak keluarga suami sejak kecelakaan terjadi. Di dadaku, sebuah ruang yang tadinya penuh rasa cemas kini mulai dipenuhi kemarahan yang perlahan membara. Tanpa perlu bukti lengkap, naluri seorang ibu bisa mencium kebusukan dari jarak sangat jauh. Raka, menantuku itu, telah menunjukkan belangnya sejak sebelum aku pulang. Ia selalu memanfaatkan kelembutan Olivia. Selalu menekan. Selalu menuntut. Namun meninggalkan istrinya dalam kondisi seperti ini, tidak ada manusia berhati nurani yang sanggup melakukannya. Ketika aku memeriksa ponsel Olivia yang disimpan dalam loker pasien, dugaanku berubah menjadi kenyataan paling pahit. Di layar terdapat video yang beredar luas di dunia maya. Raka berada di atas kapal pesiar mewah di Bali, dikelilingi minuman mahal dan tawa bising, sementara seorang perempuan bergaun merah bersandar di pundaknya. Malam itu, hatiku bukan hanya pecah, tetapi berubah bentuk. Bukan lagi hati yang rapuh, tetapi hati yang bersiap menjadi baja. Dan di samping ranjang putriku, aku bersumpah dalam diam bahwa tidak ada satupun manusia yang berani menyakiti darah dagingku tanpa konsekuensi yang setimpal. Aku menghabiskan malam pertamaku di ICU tanpa bergerak jauh dari sisi ranjang Olivia. Mesin ventilator bekerja dengan ritme yang stabil, bagai napas buatan yang menjaga hidupnya tetap bertahan di dalam tubuh yang rentan itu. Suara bip dari monitor jantung menjadi latar yang terus menghantam kesadaranku, mengingatkan bahwa setiap detik adalah kesempatan yang bisa hilang kapanpun. Sebagai perawat, aku sudah terbiasa melihat pasien dalam kondisi kritis. Namun melihat putriku sendiri terbaring seperti itu membuat seluruh pengalamanku seakan tidak berarti. Pengetahuanku hanya menjadi beban, karena aku tahu betul besarnya risiko cedera otak. Aku tahu betapa tipisnya batas antara hidup dan kematian ketika seseorang berada dalam sedasi dalam waktu lama. Aku tahu bahwa satu peningkatan tekanan intrakranial saja dapat menghancurkan harapan. Namun pada saat yang sama, aku juga tahu satu hal lain. Manusia bisa bertahan jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Dan Olivia, sejak kecil, selalu menjadi anak yang tidak pernah menyerah pada apapun. Aku menggenggam tangan putriku yang terasa dingin. Setiap inci tubuhnya seperti memanggilku, meminta perlindungan yang tidak bisa kukembalikan waktu untuk memberikannya. Aku merasakan penyesalan yang merayap pelan, menuduh diriku karena telah pergi terlalu jauh dan terlalu lama. Seandainya aku berada di Jakarta, mungkin aku bisa mencegahnya. Seandainya aku dapat melihat tanda-tandanya lebih cepat, mungkin kondisi ini tidak akan menjadi bagian dari hidup kami. Namun penyesalan tidak pernah mengubah apapun. Yang bisa kulakukan hanyalah bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Saat jarum jam mendekati pukul 3 dini hari,
Aku mulai menyusun rencana dalam pikiranku. Aku tahu bahwa keadaan Olivia bukan hanya kecelakaan biasa. Naluri seorang ibu, pengalaman seorang perawat, dan logika manusia dewasa semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan. Sesuatu yang melibatkan tangan manusia lain. Aku membuka ponsel Olivia lagi. Ku berhentikan video yang memperlihatkan Raka berpesta di kapal pesiar mewah. Di sana ia berdiri dengan gelas sampanye, tertawa lebar bersama perempuan lain. Lampu neon biru ungu memantulkan garis wajahnya yang tampak terlalu puas, terlalu bebas, terlalu tak peduli. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja terlepas dari beban yang lama menekannya. Bukan seperti seseorang yang istrinya sedang berjuang hidup di ICU. Aku kemudian membuka folder bank pada ponsel Olivia. Tangkapan layar mutasi rekening muncul satu persatu. Jumlah pengeluaran yang tidak masuk akal terlihat jelas. Transfer ke rekening Raka dalam nominal besar, penarikan tunai dalam jumlah mengerikan, pembayaran investasi yang tidak pernah dibahas antara Raka dan Olivia. Semuanya terjadi dalam 3 bulan terakhir. Waktu ketika Olivia mulai mengatakan bahwa ia terlalu lelah bekerja dan sering pusing. Dari sana aku mulai merangkai potongan-potongan cerita. Raka menekan Olivia untuk menginvestasikan uang dalam proyek yang tidak jelas. Olivia menolak, dan tekanan itu berubah menjadi ancaman halus. Puncaknya adalah permintaan pencairan dana tabungan jangka panjang. Setelah Olivia tetap bersikeras tidak memberi, kecelakaan itu terjadi. Namun yang membuat darahku seperti membeku adalah temuan terakhir. Di folder dokumen, terdapat polis asuransi jiwa atas nama Olivia dengan nilai pertanggungan 5 miliar rupiah. Dan pada berkas itu, tertulis bahwa penerima manfaatnya adalah Raka Dirgantara. Asuransi itu memiliki klausul manfaat ganda jika kematian disebabkan kecelakaan. Aku menutup dokumen itu dengan tangan bergetar. Tidak ada ibu manapun yang siap melihat bukti tertulis yang begitu jelas bahwa seseorang mungkin telah mencoba mengambil nyawa putrinya demi uang. Pada titik itu, kemarahan dalam diriku mulai berubah menjadi ketegasan. Aku tahu tindakan pertama yang harus kulakukan, melindungi seluruh aset Olivia sebelum orang yang sama yang merusaknya mencoba merampas lebih jauh. Pagi mulai merayap ketika aku menghubungi pihak bank. Aku menggunakan identitas Olivia yang tersimpan, serta surat kuasa yang pernah diberikan putriku sebelum aku bekerja ke luar negeri. Suaraku tenang saat menyampaikan permintaan untuk memblokir seluruh rekening yang berisikan dana pribadi Olivia. Petugas bank, Anargia Baskoro, terdengar terkejut namun tetap profesional. Ia membutuhkan verifikasi tambahan, yang semuanya segera kupenuhi. Penjelasan Anargia mengenai mutasi terbaru membuat jantungku kian mengeras. 5 transaksi mencurigakan terjadi dalam 2 hari terakhir. Jumlahnya besar, dan semuanya mengarah ke rekening yang sama, rekening atas nama Raka. Aku memerintahkan pemblokiran segera. Tidak ada satupun dana yang boleh bergerak sebelum aku memastikan keselamatan Olivia. Beberapa menit setelah pemblokiran selesai, aku mengajukan laporan ke pihak kepolisian. Aku mengirimkan bukti transaksi, foto-foto dari media sosial yang menunjukkan keberadaan Raka di kapal pesiar, dan polis asuransi yang mencurigakan. Pihak kepolisian, yang dikoordinasi oleh Ibda Gede Wiratiana dan Kompol Nining Puspitarini, merespons dengan cepat. Mereka menyatakan bahwa indikasi tindak kriminal ekonomi dan percobaan pembunuhan tidak bisa dikesampingkan. Berkas laporan mulai disusun malam itu juga. Di dalam ruang ICU yang dingin itu, aku merasa dunia bergerak sangat cepat di sekelilingku. Namun tubuhku tetap terpaku di sisi Olivia. Aku tidak punya waktu untuk mengutuk keadaan. Aku tidak punya waktu untuk bersedih tanpa arah. Setiap detik harus digunakan untuk menyelamatkan putriku secara fisik, hukum, dan finansial. Aku menatap wajah Olivia yang tenang dalam sedasi. Dalam hati, aku mengatakan bahwa ibu sudah kembali. Bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh hidupnya lagi tanpa melalui batasan yang kubangun. Bahwa setiap orang yang berani menyakitinya akan menghadapi konsekuensi yang tidak pernah mereka bayangkan. Di luar, matahari perlahan muncul dari balik gedung rumah sakit. Namun sinarnya tidak membawa kehangatan. Sinar itu lebih mirip sebuah pengingat, bahwa hari baru telah dimulai, dan dengan itu, sebuah perang diam akan berlanjut. Dan aku, sebagai ibu, tidak pernah kalah dalam perang untuk melindungi anaknya. Pagi di ICU selalu tampak sama. Penuh ketegangan yang disembunyikan dalam keheningan. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil tinggi,
lalu memantul lembut pada permukaan peralatan medis yang dingin. Bau antiseptik menguasai udara. Namun pagi itu terasa berbeda karena beban kenyataanku semakin jelas. Dunia seperti mencoba memaksaku untuk menerima bahwa putriku masih tergantung pada mesin untuk bernapas. Aku duduk di kursi plastik di samping ranjang Olivia. Sementara ventilator bekerja dengan ritme mekanis, aku memandangi wajahnya yang pucat dengan sorotan panjang. Rambutnya yang hitam kini terbelah acak, menempel pada dahi yang dinodai memar keunguan. Tubuhnya tampak begitu rapuh. Namun di balik semua itu, aku tetap melihat potongan-potongan Olivia kecil yang dulu berlari di ruang tamu, tertawa saat aku mengajarinya memasak atau menyisir rambutnya. Di tengah hiruk-pikuk rumah sakit, ruang 412 seakan menjadi semesta tersendiri. Mesin, suara bip, dan napas mekanis menjadi musik tragis yang mengiringi kebangkitanku sebagai ibu yang harus belajar menjadi baja. Perawat Yeni Sunartik datang untuk memeriksa instrumen. Ia mengetik sesuatu pada monitor, lalu mengamati grafik tekanan intrakranial. Angkanya terlihat lebih stabil dibandingkan malam sebelumnya. Itu pertanda baik, meski hasilnya belum bisa dijadikan jaminan. Setelah pemeriksaan rutin, dokter penanggung jawab, Dr. Anan Prabakar, masuk membawa berkas catatan medis terbaru. Wajahnya berkarakter tegas tetapi memiliki kelembutan dalam sorot mata. Seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak kehilangan namun tetap percaya pada keajaiban kecil dalam medis. Ia memeriksa pupil Olivia, memeriksa respon refleks, lalu mencatat perkembangannya. Penjelasannya menjelaskan bahwa Olivia masih harus menjalani sedasi beberapa jam lagi agar otaknya mendapat waktu untuk tenang. Cedera pada lobus frontal dan sedikit perdarahan internal telah mereka kontrol, tetapi masa pemulihan otak sangatlah misterius. Ada pasien yang pulih dalam hitungan minggu, ada juga yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Aku menunduk, membiarkan kata-kata itu menembus jantungku. Tidak ada kepastian. Hanya harapan yang harus dijaga kuat-kuat, meski penuh ketakutan. Aku memandang Olivia dengan lembut. Dalam diam, aku menyampaikannya bahwa ibu di sini. Bahwa aku tak akan pergi lagi. Bahwa semuanya akan kubetulkan satu persatu, hingga ia bisa berdiri kembali. Sekitar siang hari, aku menerima panggilan dari Kompol Nining Puspitarini. Suaranya terdengar teratur dan kuat, menggambarkan ketegasan seorang penyidik berpengalaman. Ia memberi kabar bahwa tim telah menemukan video tambahan yang memperlihatkan keberadaan Raka di kapal pesiar semalam. Video itu direkam oleh seseorang yang tampaknya tidak mengenal Raka, namun merekam suasana pesta sebagai unggahan media sosial. Dalam rekaman itu, Raka terlihat tidak memiliki beban sedikit pun. Ia menari, tertawa, dan menikmati malam seakan dunia berjalan sempurna di sisinya. Pihak kepolisian juga menemukan laporan bahwa Raka memesan tiket pesawat menuju Singapura untuk esok hari. Hal ini memperkuat kecurigaan bahwa ia mencoba melarikan diri setelah menyadari bahwa Olivia berada dalam kondisi kritis. Aku menutup panggilan itu dengan dada yang memanas. Bukan karena marah semata, tetapi karena kini aku memiliki peta yang lebih jelas terhadap musuh yang harus kuhadapi. Ia bukan sekadar suami yang tidak bertanggung jawab. Ia adalah predator yang berkeliaran bebas. Seseorang yang tega membiarkan istrinya terbaring tak bernyawa sambil merayakan kemungkinan mendapatkan uang pertanggungan asuransi yang menggiurkan. Sementara dunia menonton dari kejauhan tanpa tahu kebenaran, aku berada tepat di garis depan pertempuran. Setelah memastikan keadaan Olivia stabil, aku turun ke lantai dasar rumah sakit untuk mengurus administrasi dan kebutuhan lainnya. Ruang tunggu rumah sakit yang dingin dipenuhi orang-orang yang membawa kepedihan masing-masing. Ada yang menunggu kabar operasi, ada yang menangis diam-diam, ada pula yang tampak kosong menatap lantai. Di antara mereka, aku hanya seorang ibu lain yang berusaha bertahan. Saat berdiri di antrean kasir rumah sakit, aku melihat layar televisi kecil yang menayangkan berita viral. Media sosial tengah diramaikan oleh video pesta kapal pesiar yang sama. Orang-orang yang menonton tidak mengenal Olivia ataupun Raka, tetapi mereka tertawa melihat tingkah laku orang-orang kaya yang berpesta tanpa kendali. Mereka tidak tahu bahwa salah satunya adalah menantu yang meninggalkan istrinya di ICU. Dunia memang seringkali tidak tahu apapun tentang luka terdalam seseorang. Setelah semua administrasi selesai, aku kembali menaiki lift menuju lantai 4. Di belakangku, seorang ibu muda menangis sambil memeluk map hasil röntgen. Dunia sakit selalu penuh air mata, pikirku. Namun tidak semua air mata itu mampu menggerakkan seseorang untuk bangkit.
Aku memutuskan air mataku hari itu akan menjadi bahan bakar bagiku, bukan lubang yang menenggelamkanku. Kembali ke ruang Icu, aku mendapati Dr. Anan dan tim sedang memeriksa kesiapan untuk mengurangi tingkat sedasi Olivia. Jika respons tubuhnya baik, mereka akan mencoba mengurangi dosis ventilator agar ia mulai berlatih bernapas sendiri. Proses menuju ekstubasi bukanlah hal kecil. Itu adalah tahap di mana tubuh harus menunjukkan kemampuan alami yang telah lama disandarkan pada mesin. Tubuhku gemetar halus, bukan karena takut Olivia gagal, tetapi karena aku tahu betapa pentingnya langkah kecil itu. Aku membelai punggung tangannya, memberi kehangatan semampuku. Pada tahap ini, setiap sentuhan seorang ibu adalah pengingat bahwa ia tidak sendirian berjuang. Beberapa jam kemudian, Olivia menunjukkan respons yang lebih stabil. Gerakan alisnya mulai reaktif, nadinya lebih teratur, dan tekanan intrakranial tetap aman. Dr. Anan memutuskan bahwa proses pengurangan sedasi dapat dilanjutkan perlahan. Selama menunggu, aku memikirkan kembali rangkaian bukti yang telah kukumpulkan. Semuanya saling terkait, membentuk gambaran besar tentang motif, kesempatan, dan penelantaran. Yang menggangguku bukan hanya kejahatan finansial, tetapi juga pengkhianatan manusiawi yang begitu kejam. Bagaimana seseorang bisa mencintai, hidup bersama, kemudian berbalik menjadi ancaman paling besar dalam hidup pasangannya? Secara diam-diam, aku mengirimkan semua bukti tambahan kepada penyidik, foto peralatan mobil yang rusak, laporan teknis dari pihak bengkel darurat yang memeriksa rem mobil Olivia, tangkapan layar pesan Raka yang menekan Olivia untuk mencairkan dana, serta riwayat telepon terakhir sebelum kecelakaan. Seakan semuanya kini saling terhubung, benang merahnya terlalu jelas untuk diabaikan. Apa yang menimpa Olivia bukanlah kebetulan. Bukan juga nasib buruk yang datang tiba-tiba. Ini adalah konsekuensi dari ambisi gelap seseorang yang menginginkan uang tanpa peduli nyawa manusia. Di tengah bau antiseptik dan bunyi monitor yang monoton, aku menguatkan diriku sendiri. Ini bukan hanya perjuangan menyelamatkan Olivia dari kematian. Ini adalah perjuangan mengembalikan hidupnya dari seseorang yang mencoba mencurinya. Dan aku, sebagai ibunya, tidak akan membiarkan itu terjadi. Hari berikutnya dimulai dengan suara langkah para perawat yang cepat dan teratur. Icu adalah tempat di mana setiap detik memiliki nilai. Tidak ada ruang untuk kelalaian, tidak ada waktu bagi siapapun untuk lengah. Setiap pergerakan memiliki tujuan, setiap alat memiliki makna. Aku sudah berada di ruang 412 sebelum fajar muncul. Sudah semalaman aku tidak tidur, tetapi mataku tetap terbuka lebar. Adrenalin, cinta, dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat tubuhku berfungsi lebih dari batas biasanya. Pada usia 58 tahun, aku merasa seperti dipaksa belajar menjadi kuat kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Olivia masih terbaring dengan selang ventilator di mulutnya, namun sedasi yang berkurang membuat kelopak matanya kadang bergerak halus, seakan ia sedang mencoba kembali menuju permukaan kesadaran. Gerakan kecil itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus nyeri. Aku tahu proses ini panjang, tetapi melihat tanda-tanda kecil kehidupan adalah anugerah yang tidak terlukiskan. Perawat Safira Putri memasuki ruangan, membawa berkas pemeriksaan gas darah. Ia memeriksa monitor ventilator, lalu mengamati tekanan pernapasan Olivia. Gerakannya halus dan terampil, membuatku yakin bahwa Olivia berada di tangan yang tepat. Safira memberi isyarat bahwa angka-angkanya cukup baik untuk melanjutkan rencana pengurangan bantuan ventilator. Aku mengangguk, meski hatiku berdegup lebih cepat. Proses itu menakutkan, tetapi juga penuh harapan. Beberapa jam kemudian, tim medis memulai langkah pertama menuju ekstubasi. Dosis sedasi dikurangi hingga tubuh Olivia merespons lebih jelas. Ia mulai gelisah. Tubuhnya mencoba menyesuaikan diri dengan napasnya sendiri. Wajahnya tampak tegang, seakan sedang berjuang dari dalam kabut pekat. Aku memegang tangannya untuk memberi ketenangan. Tidak ada kata-kata yang dapat kusampaikan, karena aku tahu tubuhnya tidak siap menerima suara. Namun setiap jemariku menyampaikan pesan yang lebih dalam daripada bahasa manapun, bahwa ia aman, bahwa aku ada di sini, bahwa ia tidak akan menghadapi proses ini sendirian. Monitor menunjukkan grafik pernapasan yang mulai naik dan turun mengikuti ritme alami tubuh. Tanda itu membuat seluruh tim menahan napas. Detik demi detik berlalu dengan lambat. Aku merasakan ruangan Icu seakan menyusut, menyatukan seluruh perhatian pada dada Olivia yang naik turun dengan usaha yang berat.
Ketika Dokter Anan memberi isyarat untuk menguji pernapasan spontan, aku merasa dunia berhenti sejenak. Olivia menarik napas sendiri. Tidak sempurna, tidak stabil, tetapi cukup bagi tubuhnya untuk menunjukkan kemampuan bertahan. Mataku memanas. Dalam hati, aku menyampaikan bahwa ini adalah langkah pertamanya kembali ke dunia. Langkah kecil, namun tetap langkah. Dan setiap langkah berarti kemenangan bagi kami. Ekstubasi tidak dilakukan hari itu juga, karena tubuhnya masih terlalu lemah untuk mempertahankan napas secara konsisten. Namun tim medis menyatakan bahwa progresnya sangat baik. Mereka merencanakan ekstubasi penuh dalam 2 atau 3 hari bila tidak ada komplikasi. Aku merasakan kelegaan yang dalam, seperti seseorang yang baru saja keluar dari air setelah terlalu lama tenggelam. Mungkin belum sepenuhnya bebas, tetapi setidaknya bisa bernapas. Sementara itu, dunia di luar rumah sakit bergerak cepat. Penyidik, Kompol Nining dan Ibda Gede, mengirimkan laporan bahwa Raka berada dalam radar pemantauan. Mereka telah bekerja sama dengan pihak bandara untuk mencegah keberangkatannya. Tiket ke Singapura yang ia pesan sudah ditandai sebagai potensi upaya melarikan diri. Mereka juga menemukan jejak digital bahwa Raka menggunakan dana Olivia untuk menyewa kabin VIP di kapal pesiar. Rekaman CCTV kapal pesiar memperlihatkan ia dan perempuan selingkuhannya menikmati pesta dengan musik keras dan minuman mahal. Adegan itu bertolak belakang dengan kondisi Olivia yang berjuang hidup mati di Ichu. Makin banyak bukti yang masuk, makin jelas gambaran siapa sebenarnya Raka. Seorang manipulator yang pintar bersandiwara. Seorang oportunis yang melihat pernikahan bukan sebagai komitmen suci, melainkan sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Dan yang paling membuatku marah, seseorang yang menganggap nyawa putriku hanyalah rintangan kecil menuju keuntungan 5 miliar rupiah. Aku berterima kasih dalam hati karena penyidik bekerja cepat. Namun rasa marahku tidak mereda. Rasanya seperti bara yang terus membesar di dada. Bara yang tidak kubiarkan membakar habis diriku, tetapi kujadikan cahaya untuk melihat arah tujuan balasku. Siang hari, aku kembali duduk di samping Olivia. Matanya masih terpejam, tetapi wajahnya tidak lagi setegang sebelumnya. Kadang tubuhnya bergerak halus, seolah ia mencoba menemukan posisi nyaman meski selang ventilator masih menguasai sebagian mulutnya. Aku membelai dahinya yang dingin. Dalam hati, aku menceritakan semua yang terjadi, bukan untuk membebaninya, tetapi untuk membuatnya tahu bahwa ia tidak sedang menghadapi ini sendirian. Aku mengatakan bahwa rekeningnya aman, bahwa bank sudah memblokir semua akses, bahwa polisi bergerak lebih cepat dari dugaan. Aku juga mengatakan bahwa aku akan melindunginya dari apapun yang mencoba merampas hidupnya lagi, dan bahwa tidak ada satupun orang yang akan lolos setelah membuatnya terbaring di ranjang besi seperti ini. Setiap kali aku berbicara dalam hati, tangannya bergerak sedikit. Gerakan kecil itu membuat air mataku jatuh. Mungkin itu hanya refleks, mungkin hanya respon sedasi. Tapi bagiku, itu jawaban. Menjelang sore, perawat Yeni kembali melakukan pemeriksaan. Tekanan darah Olivia lebih stabil. Rasio pernapasan dan saturasinya membaik. Dokter menyebutkan bahwa tubuhnya merespons dengan baik terhadap proses pengurangan sedasi. Itu artinya Olivia memiliki peluang besar untuk kembali sadar dalam beberapa hari. Aku memejamkan mata sejenak. Dalam gelap, aku merasakan harapan tumbuh perlahan. Tidak besar, tidak meledak-ledak, tetapi tenang dan hangat. Seperti cahaya kecil yang perlahan memecah kabut malam. Namun harapan selalu datang bersama ketakutan. Aku tahu jalan pemulihan masih panjang. Cedera otak bukan perkara sederhana. Setelah sadar, masih ada fase kebingungan, kesulitan bicara, potensi kehilangan memori, dan proses rehabilitasi fisik yang melelahkan. Olivia akan belajar berjalan lagi. Belajar menggerakkan tangan tanpa tremor. Belajar mengingat dunia yang pernah ia tinggalkan dalam kehampaan medis. Dan aku akan berada di sana untuk setiap fase itu. Bukan sebagai saksi, melainkan sebagai tiang. Malam turun perlahan, membungkus rumah sakit dengan keheningan yang lebih dalam. Aku memegang tangan Olivia seperti biasa, merasakan denyut lemah yang mengalir dari kulitnya. Denyut itu bukan hanya tanda kehidupan. Itu adalah pengingat bahwa ia masih ada di sini bersamaku. Aku menatap wajahnya lama-lama. Dalam hati, aku bersumpah bahwa ketika Olivia kembali membuka mata, ia akan menemukan dunia yang berbeda.
Dunia yang tidak lagi dikuasai oleh seseorang yang memanipulasi dan menghancurkan hidupnya. Dunia yang aman. Dan dunia tempat ibunya berdiri kokoh, melindungi dari jauh sebelum akhirnya pulang untuk menuntaskan segalanya. Ketika malam semakin dingin, aku tahu satu hal dengan pasti. Olivia sedang kembali. Perlahan, tetapi pasti. Dan ketika ia kembali, aku ingin ia melihat bahwa hidupnya sudah tidak lagi berada dalam bahaya. Balas dendamku. Dengan hukum, dengan data, dengan kebenaran, baru saja dimulai. Malam itu menjadi malam pertama aku benar-benar duduk di samping ranjang Olivia tanpa bergerak. Seperti batu karang yang menahan gelombang. Cahaya redup dari monitor ICU ruang 412 memantulkan warna biru kehijauan di wajahku, membuat kulitku tampak lebih pucat, seakan turut menyerap seluruh rasa sakit yang dipikul putriku. Suara mesin ventilator bergerak ritmis, menghembuskan udara ke paru-parunya, menjaga tubuh ringkih itu tetap hidup. Setiap tarikan dan hembusan udara dari mesin itu seperti cambuk yang mengingatkanku bahwa hidup putriku kini tidak lagi berada di tangannya sendiri. Aku menyelipkan selimut tipis di ujung kakinya. Gerakan kecil yang mungkin tak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi bagiku adalah bentuk pengabdian seorang ibu. Pengabdian yang tak pernah benar-benar selesai. Sementara itu, di luar ruangan ICU, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang melewati koridor panjang RSCM dengan langkah terburu. Ada yang menahan tangis, ada yang membawa map berisi hasil laboratorium, ada yang menenteng termos air panas. Hidup terus bergerak. Bahkan ketika hidup seseorang nyaris terhenti. Aku menatap Olivia. Wajahnya masih cantik, meski tampak memar di sisi kanan. Bibirnya kering, hidungnya ditopang selang kecil, dadanya naik turun dalam ritme yang ditentukan mesin. Ia begitu rapuh. Terlalu rapuh. Bukan seperti Olivia yang kukenal, yang dulu berlari di halaman rumah sempit kami dengan rambut dikepang dua, tertawa sambil memamerkan gigi ompongnya. Aku merasa seperti melihat bayangan masa kecilnya berbaring di sana, bukan versi dewasa yang telah melewati begitu banyak kepedihan dalam pernikahannya. Aku tidak segera memberitahu siapapun di luar tim medis bahwa aku telah pulang ke tanah air. Aku tahu aku perlu bergerak dengan senyap, dengan ketenangan, dengan kepala dingin. Bagian dari diriku yang pernah bekerja puluhan tahun sebagai perawat kembali terbangun, versi diriku yang tegas, sistematis, dan tak mudah gentar. Semua itu diperlukan untuk menghadapi satu nama, Raka Dirgantara. Nama itu seperti duri yang menancap dalam di bawah kulitku. Luka yang tidak terlihat, tetapi selalu menyakitkan. Suami dari putriku. Menantu yang dulu kukira amanah. Pria yang Olivia bela mati-matian ketika aku sempat meragukan karakter dan niatnya. Dan kini, pria yang menghilang tanpa jejak ketika istrinya sedang bertarung antara hidup dan mati. Sementara Olivia tidak sadarkan diri, aku membuka berkas yang kupinjam dari bagian administrasi rumah sakit. Aku berdalih sebagai ibu kandung yang perlu memastikan semua detail biaya dan prosedur. Sebenarnya sebagian dari itu benar, tetapi sebagian lagi adalah awal dari penyelidikan pribadiku. Aku mempelajari daftar penanggung jawab, nomor telepon darurat, serta riwayat kontak rumah sakit selama 48 jam terakhir. Di sana tercatat satu fakta yang membuat napasku serasa terputus sesaat. Raka tidak pernah menghubungi pihak rumah sakit setelah Olivia masuk ICU. Tidak ada kedatangan. Tidak ada laporan. Tidak ada pertanyaan tentang kondisi istrinya. Seolah Olivia bukan siapa-siapa. Aku merasakan tubuhku memanas oleh kemarahan yang begitu kental. Bukan kemarahan yang membuatku ingin berteriak, tetapi kemarahan yang jauh lebih membahayakan. Kemarahan yang tenang, tajam, dan sangat fokus. Kemarahan yang bisa membangun strategi. Dengan napas perlahan, aku mengeluarkan ponsel. Aku membuka mutasi rekening Olivia yang sudah ia bagikan padaku setahun lalu ketika ia merasa ada kejanggalan dalam keuangan rumah tangga mereka. Saat itu aku hanya menyuruhnya tenang. Aku menyesal. Seandainya aku tidak terlalu percaya bahwa semua pasangan perlu menyelesaikan masalah sendiri, mungkin aku bisa mencegah semua ini. Bagaimana mungkin aku tidak melihat tanda-tanda bahwa pria itu tidak mencintainya? Mutasi itu menunjukkan aliran besar dana keluar selama 6 bulan terakhir. Jumlahnya tidak kecil. Ratusan juta rupiah hilang dalam transaksi yang didominasi akun atas nama perusahaan fiktif dan pembayaran ke agen perjalanan internasional. Puncaknya, pembayaran sebesar 300 juta yang keluar 4 hari sebelum kecelakaan Olivia. Aku berhenti membaca.
Hatiku seperti direnggut keluar dari dadaku. 300 juta. Kemana? Aku mencari informasi di internet, menyisir berita, media sosial, dan feed akun anonim yang sering membagikan gosip kelas menengah atas. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah video berdurasi 40 detik yang merekam pesta mewah di atas kapal pesiar di Bali. Orang-orang terlihat menari, minuman mengalir deras, musik bising memenuhi udara. Dan di tengah keramaian itu, tampak seseorang yang wajahnya tidak mungkin salah kukenali. Raka. Dengan seorang perempuan bergaun putih. Tertawa. Sekujur tubuhku bergetar. Bukan karena marah, tetapi karena rasa jijik yang begitu dalam. Sementara putriku terbaring tanpa suara, tubuhnya diselimuti selang dan kabel. Menantunya berpesta di atas kapal pesiar dengan uang yang dicuri dari Olivia. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Namun perempuan seusiaku tidak boleh membiarkan emosi mengaburkan akal. Aku tidak lagi hanya seorang ibu. Aku kini adalah pelindung. Perempuan dewasa yang telah melewati hidup panjang dan tahu bahwa dunia tidak mengasihani siapapun. Aku berdiri pelan dan keluar dari ICU. Di lorong, perawat Safira Putri sedang memeriksa catatan pasien. Aku memberi salam singkat yang sopan. Ia membalas dengan senyum lelah. Aku tahu ia dan perawat lain sudah bekerja keras menjaga Olivia. Ketika sampai di dapur umum dekat ruang perawat, aku menyalakan air panas dan membuat teh hitam. Aroma pahitnya menenangkan pikiranku. Aku duduk dan membuka notebook kecil yang selalu kubawa. Aku mulai mencatat hal-hal penting dengan rapi. Mutasi rekening Olivia. Video kapal pesiar. Ketidakhadiran Raka di rumah sakit. Polis asuransi yang belum sempat kukonfirmasi. Nomor kontak polisi yang kukenal ketika bekerja sebagai relawan bencana dulu. Semakin aku menulis, semakin jelas bentuk skemanya. Raka tidak hanya suami yang lalai. Ia seorang penipu. Dan penipu tidak boleh dibiarkan bebas. Ketika kembali ke ICU, suasana lebih sunyi. Monitor tetap berbunyi, stabil. Sedasi Olivia dikurangi perlahan, seperti dijelaskan Dr. Anan Prabakar tadi siang. Itu pertanda baik. Namun perjalanan menuju kesadarannya masih panjang. Mungkin berhari-hari. Mungkin berminggu-minggu. Aku duduk lagi. Kuraih tangan Olivia. Rasanya dingin, tetapi tidak sedingin beberapa jam lalu. Aku mengusapnya perlahan. Aku berbisik dalam hati, bukan dalam suara. Ibu ada di sini. Kau tidak sendirian. Dan ibu berjanji akan menghancurkan siapapun yang mencoba mematikan hidupmu. Di ruangan itu, dengan aroma antiseptik yang menusuk, aku membuat keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah hidup semua orang yang terlibat. Esok pagi, saat matahari pertama menembus jendela ICU, aku akan memulai langkah pertama. Memblokir semua rekening atas nama Raka Dirgantara. Dengan hukum. Dengan fakta. Dengan ketenangan yang mematikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kembali ke tanah air, aku tidak menangis. Aku hanya merasakan tekad. Tekad seorang ibu yang siap menuntaskan segalanya. Pagi datang perlahan, menembus tirai putih ICU dengan warna keemasan yang lembut. Aku tidak tidur semalam. Tubuhku mungkin letih. Tetapi pikiranku terlalu tajam untuk terlelap. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah sejak melihat Olivia terbaring tak berdaya. Sebuah kekuatan yang tidak lagi kutarik-tarik keluar dari luka lama, tetapi muncul dengan sendirinya, kokoh dan tak tergoyahkan. Ketika jarum jam mendekati pukul 6, aku berdiri dan merapikan rambutku. Aku menatap Olivia sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan. Wajahnya tampak sedikit lebih hangat. Mesin ventilator bekerja stabil. Perawat Safira mencatat perkembangan kecil yang positif sepanjang malam. Semua itu memberiku dorongan untuk bergerak lebih cepat. Langkahku menuju lantai bawah terasa seperti langkah seorang prajurit yang tahu apa yang harus dilakukan. Aku meninggalkan RSCM sejenak, menumpang taksi online ke kantor bank yang sudah buka lebih awal untuk pelayanan prioritas. Udara pagi Jakarta masih basah oleh embun. Jalanan belum terlalu padat. Dan gerak mobil terasa seperti aliran nasib yang membawaku ke titik awal pertempuran. Namanya Bank Nevara Nusantara. Tempat Olivia menyimpan tabungan dan rekening bisnis kecilnya. Kantor cabang itu belum terlalu ramai. Hanya terlihat beberapa karyawan yang baru tiba, menyapu sisa hujan dari tangga depan. Aku masuk dan memberikan nomor antrian khusus konsultasi keuangan prioritas. Di meja pelayanan,
Seorang wanita muda menyapaku dengan ramah, lalu mempersilakan aku duduk sambil menunggu analis yang bertugas. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan wajah tenang dan kacamata tipis menghampiri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Anargia Baskoro, analis senior yang menangani pengamanan akun nasabah. Ia memintaku mengikutinya ke ruang konsultasi kecil yang temaram, wangi dengan aroma daun mint sintetis. Aku menjelaskan status Olivia sebagai pasien ICU dan kondisi kritis yang membuatnya tidak mampu mengelola keuangan. Aku menunjukkan dokumen-dokumen legal yang mendukung, kartu keluarga, fotokopi identitas, surat dokter mengenai kondisi Olivia, serta bukti bahwa aku adalah pihak keluarga dengan hak pengawasan. Anargia membaca semuanya perlahan. Ia tampak profesional, tidak terburu-buru, tidak ragu. Dalam tatapannya, aku melihat sesuatu yang jarang kutemui hari-hari ini, empati yang tidak dibuat-buat. Setelah menimbang beberapa hal, ia berkata, bukan dengan suara, tetapi melalui pilihan kata yang ia tulis di selembar penjelasan yang diberikan kepadaku, bahwa rekening Olivia bisa diamankan dalam status khusus. Status yang membatasi semua transaksi keluar kecuali yang berkaitan dengan biaya medis dan kebutuhan vital. Kemudian, bagian paling penting dari proses itu dimulai. Ia menunjukkan daftar rekening yang terhubung dengan akun Olivia. Di sana terlihat nama Raka Dirgantara dalam beberapa otorisasi transfer otomatis. Itu artinya Raka bisa memindahkan uang kapan saja selama aksesnya belum dicabut. Aku meminta semuanya dicabut. Segera. Anargia memprosesnya dengan cekatan. Ketika ia mengetik sesuatu ke dalam sistem, aku merasakan seperti seutas tali yang membelit leher Olivia perlahan dipotong. Satu demi satu, akses Raka lenyap. Tautan dompet digital. Otorisasi mobile banking. Transfer terjadwal. Pengalihan ke rekening perusahaan bayangan. Semuanya terputus. Dalam sistem bank itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Olivia benar-benar bebas secara finansial dari suaminya. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Napasku panjang, berat, tetapi ada kejernihan yang menenangkan. Langkah pertama telah dilakukan. Langkah paling kecil, tetapi paling menentukan. Langkah yang membuat seluruh rencana balas dendamku memiliki pondasi kuat. Sebelum meninggalkan ruangan, Anargia membagikan laporan transaksi yang lebih mendalam. Sebuah dokumen tebal berisi rincian 6 bulan terakhir. Ketika aku membuka halaman paling belakang, aku menemukan sesuatu yang membuat tengkukku meremang. Ada sebuah transaksi yang tidak pernah diceritakan Olivia padaku. Sebesar 2 miliar rupiah. Transfer ke rekening atas nama perusahaan yang tidak pernah teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Perusahaan tersebut memiliki nama yang terdengar megah, tetapi kosong. Tidak ada pegawai. Tidak ada catatan perpajakan. Dan yang lebih mengerikan, ada catatan internal dari bank. Rekening itu kemudian mentransfer dana ke polis asuransi jiwa atas nama Olivia, dengan penerima manfaat, Raka Dirgantara. Nilainya 5 miliar. Manfaat ganda jika meninggal karena kecelakaan. Aku menutup laporan itu dengan tangan bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena potongan puzzle itu mulai menyatu. Raka bukan hanya pencuri. Ia bukan hanya suami yang berselingkuh. Ia bukan hanya lelaki yang meninggalkan istrinya di rumah sakit. Ia telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku meninggalkan kantor bank dalam keadaan seperti berada di antara dua dunia. Dunia yang masih berusaha menelan kenyataan, dan dunia yang mulai membangun amarah menjadi ketajaman. Aku berdiri di trotoar, merasakan angin pagi menerpa wajahku. Di kejauhan, suara klakson kendaraan mulai memecah kesunyian. Aku tahu langkah keduaku harus lebih besar. Saat itulah aku menghubungi Ibda Gede Wiratiana, polisi yang kukenal dari masa lalu ketika menjadi relawan. Ia orangnya lurus dan tegas. Ia tidak pernah bermain mata dengan kasus keuangan gelap. Aku menulis pesan panjang tanpa emosi yang berlebihan, hanya memaparkan fakta. Putriku, kecelakaan yang janggal, polis asuransi mencurigakan, dan seorang suami yang melarikan diri ke Bali menggunakan uang yang bukan miliknya. Ibda membalas dengan cepat. Ia memintaku menghubungi Kompol Nining Puspitarini, kepala unit yang menangani kasus-kasus kejahatan finansial modern. Aku mengirimkan pesan dan dokumen pendukung. Tidak ada dialog. Tidak ada bujukan. Hanya kenyataan bulat yang tidak bisa dibantah. Langkah awal itu selesai sebelum matahari naik tinggi.
Dan ketika aku kembali ke RSCM, aku merasa lebih kokoh. Bukan karena aku menang, tetapi karena aku akhirnya bergerak. Aku membuka pintu ICU ruang 412. Olivia masih terbaring. Namun ada perubahan kecil. Sedasi sudah berkurang. Bibirnya terlihat sedikit bergerak, seolah tubuhnya mulai menyadari keberadaanku. Aku mendekat, duduk, dan memegang tangannya lagi. Aku berkata dalam hati bahwa aku baru saja mengunci pintu pertama dari semua kemungkinan buruk yang mengincarnya. Bahwa dunia luar kini tidak lagi mengalir bebas untuk menyakitinya. Bahwa satu demi satu, orang-orang yang pernah ia percaya akan berhadapan dengan cahaya kebenaran yang tidak bisa mereka hindari. Sore itu, saat cahaya matahari condong ke barat dan memantulkan kilau keemasan di lantai marmer ICU, aku membuat janji baru pada diriku sendiri. Aku akan mengungkap semuanya. Semua kejahatan. Semua kebohongan. Semua niat gelap yang pernah diarahkan kepada putriku. Dan Olivia akan bangun dalam dunia yang telah kubersihkan dari ancaman. Aku adalah ibunya. Dan ibunya tidak akan kalah. Hari ketiga di ICU menjadi hari ketika semua kepingan hidupku bergerak sekaligus. Hari ketika tubuhku terjebak di ruang rumah sakit yang sunyi, sementara pikiranku menembus batas kota, batas moral, bahkan batas ketakutan yang selama ini membelenggu banyak ibu ketika anaknya tersakiti oleh pasangan. Pagi itu, Dr. Anand Prabakar menjelaskan perkembangan Olivia melalui catatan tertulis yang ia letakkan di meja kecil dekat tempat tidur. Sedasi berkurang signifikan. Tekanan darah stabil. GCS menunjukkan peningkatan ringan. Namun Olivia masih berada dalam fase kritis yang rapuh. Seakan tubuhnya sedang berjalan di jembatan tipis tanpa pegangan. Aku berdiri di sampingnya, melihat kelopak matanya yang gemetar halus setiap kali perawat Yeni Sunartik memeriksa pupil atau mengganti cairan infus. Ada harapan yang begitu tipis di sana, hampir tak terlihat, tetapi cukup untuk membuatku menahan napas. Setiap hari di ruang itu terasa seperti berada di antara hidup dan mati. Antara segala yang pernah kupahami tentang dunia, dan segala yang kini harus kuhadapi dengan cara yang berbeda. Aku bukan hanya seorang ibu yang menjaga anaknya, tetapi seseorang yang harus mengungkap kegelapan yang telah menyusup ke dalam kehidupan Olivia selama bertahun-tahun. Ketika jam menunjukkan pukul 10 pagi, teleponku bergetar. Sebuah notifikasi dari Kompol Nining Puspitarini masuk, berisi rangkuman analisis awal dari dokumen yang kukirim. Tidak ada dialog langsung, hanya tulisan tegas yang menunjukkan bahwa bukti-bukti tersebut layak ditindaklanjuti. Ia memintaku bersiap jika diperlukan keterangan resmi. Aku membaca pesan itu berulang kali, merasakan dunia mulai berputar ke arah yang lebih terang. Satu sisi hatiku bergetar karena takut akan apa yang akan terungkap. Tetapi sisi lain, sisi yang lebih besar, dipenuhi ketegasan. Di tengah rutinitas rumah sakit, aku melihat pergerakan halus di wajah Olivia. Hanya sedikit, seperti kedipan nyaris tak tampak. Tetapi itu cukup membuatku menggenggam tangannya dengan lembut, bukan untuk menahan, tetapi untuk menyampaikan bahwa aku di sana, dan bahwa hidupnya sedang kutaruhkan di atas meja paling keras yang pernah kuhadapi. Siangnya, aku keluar sebentar untuk mengurus laporan resmi kepada polisi. Udara luar terasa panas dan lembab, tetapi aku tidak merasa goyah. Aku sudah melewati udara musim dingin di Melbourne sambil bekerja 2 shift, untuk menghidupi Olivia dan masa depannya. Tidak ada panas Jakarta yang bisa membuatku melemah. Di Polres Pusat, aku duduk di ruang tunggu dengan map biru di pangkuan. Map itu berisi salinan mutasi, fotokopi polis asuransi, laporan bank dari Anargia Baskoro, serta foto-foto kapal pesiar yang viral. Di tengah ruangan yang ramai oleh orang-orang dengan masalah masing-masing, aku duduk dengan diam yang tidak nyaman bagi siapapun yang melihatku. Diam yang penuh api. Ketika namaku dipanggil, aku masuk ke ruang penyidik yang dingin. Kompol Nining menyambutku dengan sikap profesional, lalu menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang harus kujawab. Tidak ada suara keras. Tidak ada desakan. Hanya gerak pena dan tatapan serius yang memisahkan antara korban dan pelaku. Aku menjelaskan semuanya dengan runut. Kecurigaanku, perubahan sikap Raka selama pernikahan, beban finansial yang tak pernah Olivia ceritakan secara penuh, dan kecelakaan yang terlalu sempurna untuk disebut kecelakaan murni. Setiap detail yang kuingat kucatatkan. Setiap rasa sakit yang Olivia pernah tanggung kuseret ke permukaan. Ketika mencantumkan bukti transaksi 2 miliar dan polis asuransi 5 miliar, Kompol Nining memberi tanda khusus.
Ia tidak perlu berbicara untuk menunjukkan betapa mencurigakannya semua itu. Ia hanya menulis, menandai, lalu memberi isyarat bahwa ini bukan kasus ringan. Sebelum aku pergi, Kompol Nining menyerahkan lembaran prosedur lanjutan. Aku membacanya dengan tatapan datar. Aku tahu perjalanan ini baru dimulai. Hukum memiliki jalannya sendiri. Lambat tetapi tajam ketika data tidak bisa dibantah. Ketika kembali ke rumah sakit, sinar sore menyusup melalui jendela besar dekat lift. Di lantai icu, suasana sedikit lebih tenang. Orang-orang berjalan perlahan, membawa termos, kantong buah, dan harapan tipis yang mereka sematkan pada tubuh-tubuh yang berjuang di balik pintu kaca. Aku masuk ke ruang 412. Olivia masih terbaring, tetapi ada perubahan. Sedasi sudah dihentikan. Ventilator masih membantu pernapasannya, tetapi parameternya diturunkan. Sebentar lagi tubuhnya akan diuji apakah ia siap bernapas tanpa bantuan. Perawat Yeni menjelaskan melalui catatan bahwa proses ekstubasi bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari jika Olivia merespons. Aku menunduk dan merapikan rambut Olivia yang mulai berantakan. Rambut itu dulu selalu ia tata rapi sebelum pergi bekerja. Kini tergolek lembut di atas bantal, menyentuh sensor monitor yang menempel di pelipisnya. Melihatnya begitu, aku merasa seolah waktu berhenti. Semua kenangan masa kecilnya kembali menabrakku. Tawa kecilnya ketika pertama kali melihat kembang api, cara ia memelukku setiap kali pulang sekolah, caranya memegang tanganku ketika ayahnya meninggal. Semua memori itu menjadi bayangan yang menuntutku untuk tidak gentar. Aku tahu aku harus melindunginya bukan hanya secara emosi, tetapi secara legal dan finansial. Maka malam itu, setelah memastikan kondisinya stabil, aku melakukan langkah berikutnya, mengumpulkan rincian perusahaan fiktif yang digunakan Raka. Aku menggunakan laptop kecil yang kubawa dari Melbourne, membuka situs resmi kementerian, dan menelusuri setiap nomor registrasi yang tertera pada dokumen bank. Sebagian besar tidak valid. Sebagian lagi pernah aktif lalu dibekukan. Dan satu, yang paling besar, berhubungan dengan nama seorang perempuan yang muncul di video kapal pesiar. Semuanya semakin jelas. Setelah itu, aku membuat folder besar berisi bukti. Semua ditempatkan rapi, dengan tanggal dan keterangan. Tidak ada kekacauan. Tidak ada ruang bagi keraguan. Ketika menyusun folder itu, aku sempat berhenti sejenak. Ada perasaan perih yang menyelinap di dalam dada. Bukan karena takut menghadapi Raka, tetapi karena menyadari betapa dalamnya luka yang telah Olivia simpan sendirian. Betapa banyak hal yang ia tanggung tanpa mengatakan apa-apa padaku. Aku memejamkan mata sejenak, memohon agar ia diberi kekuatan untuk kembali melihat dunia. Dunia yang akan kubersihkan dari orang-orang yang mengeruk hidupnya demi keuntungan pribadi. Malam semakin larut. Mesin ventilator terus bekerja dalam ritmenya yang konsisten. Aku kembali duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Kali ini, genggaman itu kubuat lebih kuat, agar ia tahu, meski ia mungkin tidak mendengar apapun, bahwa perjuangan ini bukan lagi perjuangannya sendiri. Esok pagi, proses ekstubasi mungkin dimulai. Itu adalah langkah besar. Langkah menuju kesadaran. Langkah yang akan menentukan apakah ia bisa mendengar semua kebenaran yang selama ini ditutup oleh kebohongan suaminya. Aku menatap wajahnya yang pucat, memeluk keheningan itu seperti doa. Lalu aku membuat janji baru pada diriku sendiri. Ketika Olivia sadar, aku akan menjadi orang pertama yang ia lihat. Dan aku ingin ia melihat dunia yang lebih aman daripada saat terakhir ia mengingatnya. Sementara di luar ruang icu, entah di Bali atau Jakarta atau manapun, Raka Dirgantara mungkin masih tertawa, masih berpesta, masih merasa dirinya tidak tersentuh. Ia belum tahu badai apa yang sedang datang menghampirinya. Ia belum tahu bahwa seorang ibu sedang membangun jalur hukum yang tidak bisa ia hindari. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan minggu. Aku menatap Olivia sekali lagi. Dan malam itu, aku tahu, aku akan memenangkannya. Aku mulai memahami bahwa dendam yang mengendap bertahun-tahun dalam sunyi tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya berubah bentuk. Bukan lagi kobaran api yang membabi buta, tetapi menjadi bara yang terpelihara rapi, terukur, dan dikendalikan oleh kehendak yang matang. Pada usia menjelang senja sepertiku, dendam bukan lagi tentang menghabisi, melainkan tentang mengembalikan keadilan ke tempatnya. Tentang menegakkan batas yang telah diinjak-injak sekian lama. Dan itulah yang kini menyulam hari-hariku.
Setelah memastikan Olivia berada dalam rute evakuasi yang aman, aku kembali menenggelamkan diri pada tumpukan bukti yang semakin menumpuk di meja kerjaku. Jika pada awalnya semua ini tampak seperti bentangan data acak tanpa pola, kini semuanya mulai menunjukkan gambaran yang jelas. Arus uang, rekayasa dokumen, manipulasi distribusi logistik, hingga jejak percakapan yang menunjukkan rasa puas yang tak pantas atas penderitaanku dan anakku. Semuanya mulai merapat ke satu titik. Mereka telah membangun kekuasaan kecilnya di atas tubuhku, berharap aku tetap diam hingga akhir hayat. Ketika pagi merayap masuk melalui celah jendela, aku duduk memandangi peta milik salah satu orang kepercayaan Rinaldi. Sebuah peta yang bukan hanya menunjukkan lokasi-lokasi usaha, tetapi juga jalur koordinasi antara para kaki tangan yang selama ini bekerja mengamankan kepentingan mereka. Aku menandai titik-titik itu seperti seorang ahli strategi perang yang memetakan posisi musuh. Ada semacam ketenangan aneh saat melakukan itu, ketenangan yang datang dari pemahaman bahwa aku akhirnya memegang kendali. Di seberang meja, peti kayu kecil berisi dokumen legal tua peninggalan almarhum suamiku masih terbuka. Di dalamnya tersimpan akta warisan, sertifikat tanah, surat perjanjian yang dulu tak pernah benar-benar kupahami nilainya. Aku dulu terlalu percaya kepada suami dan keluarganya, terlalu mudah memberikan tanda tangan pada berkas-berkas yang katanya sekadar formalitas. Kini aku mengulang kembali tiap halaman, menemukan celah yang dapat menjadi senjata. Ternyata, almarhum suamiku pernah diam-diam mengubah salah satu klausul hak kepemilikan tanpa memberitahu keluarganya. Sebuah perubahan kecil yang kala itu tampak tidak berarti, namun kini menjadi pondasi dari seluruh upayaku merebut kembali apa yang seharusnya milikku. Di ruang tamu, kalender tua menampilkan tanggal mendekati awal bulan depan, waktu di mana Rinaldi akan menerima laporan tahunan dari para rekan bisnisnya. Aku mempelajari pola geraknya, titik lemahannya, dan bagaimana ia meraih kekuasaan melalui manipulasi perasaan bersalah orang lain. Ia selalu tampil sebagai pria penuh jasa dan kemurahan hati, namun aku tahu wajah lain yang lebih gelap dan dingin. Dan aku tahu bahwa ia tidak pernah menduga bahwa wanita tua yang selama ini mereka pandang remeh, akan menjadi badai yang perlahan merambat ke arah mereka. Di luar, matahari telah naik tinggi, tetapi angin tetap membawa suhu yang getir. Aku melangkah ke halaman, menatap pepohonan yang menggigil halus diterpa embusan udara. Dalam benakku, aku membayangkan hari di mana seluruh kebenaran ini akan tersingkap, dan mereka dipaksa berdiri di depan konsekuensi yang telah lama mereka hindari. Aku tidak berniat merusak hidup mereka dengan kekerasan. Cukup dengan kebenaran, mereka akan runtuh perlahan. Siang itu, aku menerima surel dari seorang kolega yang dulu pernah bekerja di lembaga audit independen. Ia mengonfirmasi kecurigaanku, ada selisih angka yang terlalu besar untuk disebut kesalahan teknis. Ia juga mengirimkan laporan sementara beserta lampiran kode transaksi yang menghubungkan perusahaan bayangan dengan salah satu rekening pribadi milik Rinaldi. Aku membaca file itu berulang-ulang, merasakan campuran antara kepuasan dan kesunyian. Karena pada akhirnya, kebenaran yang telanjang selalu menghadirkan dua sisi, kelegaan dan kepedihan. Aku menutup laptop dan menarik napas panjang. Ada bagian dari diriku yang masih memikirkan bagaimana semua ini akan berdampak pada kehidupan Olivia kelak. Meskipun ia tidak akan pernah kusesatkan dalam api dendamku, aku tetap ingin memastikan bahwa ia tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu yang mengekang. Karena itulah aku memilih langkah-langkah ini dengan sangat hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada celah. Menjelang senja, aku duduk kembali di ruang kerjaku yang remang. Cahaya lampu meja memantulkan bayangan tipis di dinding, seolah ada sosok lain yang ikut memperhatikan perjalanan panjangku ini. Mungkin itu bayangan masa lalu, atau mungkin hanya imajinasi lelah dari orang tua yang menanggung terlalu banyak beban. Namun bayangan itu tidak lagi membuatku gentar. Aku telah melewati masa-masa di mana ketakutan menguasai seluruh tubuhku. Kini aku hanya mengizinkan ketenangan mengatur langkah. Aku mulai menyusun dokumen-dokumen penting ke dalam dua map besar. Satu untuk aparat penegak hukum, dan satu untuk lembaga yang menangani pelaporan tindak ekonomi. Map pertama berisi bukti pelanggaran kontrak dan pemalsuan dokumen waris. Map kedua berisi laporan aliran dana gelap dan struktur perusahaan fiktif. Sebuah rencana bergerak dalam dua jalur, hukum perdata dan pidana. Begitu map-map itu sampai pada tangan yang tepat, dunia Rinaldi akan runtuhannya dengan beberapa ketukan palu persidangan. Di saat langit mulai benar-benar menggelap, aku kembali ke teras rumah. Aku memandang jauh ke arah jalan sepi, seolah menunggu seseorang yang belum muncul. Tetapi aku tahu,
Kehadiran yang kutunggu bukanlah seseorang yang datang membawa ancaman, melainkan hari di mana semua selesai, dan aku dapat menarik napas tanpa merasa dikejar bayang-bayang masa lalu. Dan ketika hembusan angin membawa aroma lembut tanah basah, aku merasakan sesuatu menguat dalam diriku. Keyakinan bahwa segala kesunyian, luka, dan waktu yang terbuang akan menemukan makna pada akhirnya. Balas dendamku masih sama seperti semula, tenang, elegan, tanpa amarah yang membabi buta. Tetapi kini ia bergerak dengan bentuk yang jauh lebih matang. Dan aku tahu, tanpa ragu sedikit pun, bahwa badai yang kubawa bukan lagi hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk masa depan anakku yang harus tumbuh tanpa rasa takut. Di balik hening malam, aku menyadari bahwa langkah menuju akhir sudah semakin dekat. Dan aku tidak akan berhenti. Tidak sekarang, tidak selama darahku masih hangat. Aku menghabiskan malam itu dengan menyalakan lampu kecil di ruang kerjaku, membiarkannya menerangi seluruh sudut ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu dari kesunyianku. Di usia seperti ini, malam sering menjadi teman yang lebih jujur daripada siang. Pada malam hari, suara-suara terburuk dari masa lalu sering bangkit. Namun justru di sanalah aku menemukan keberanian untuk menghadapinya. Keberanian itu bukan datang dari amarah, melainkan dari tekad yang tumbuh perlahan seperti akar tua yang menggenggam tanah dengan sabar. Di atas meja, peta yang kutandai tadi siang masih terbuka. Titik-titik merah kecil itu tampak seperti bintang-bintang ganjil yang membentuk konstelasi yang tak pernah diajarkan dalam buku sekolah. Konstelasi dari pengkhianatan, manipulasi, dan nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Aku menatapnya lama, membayangkan bagaimana mereka selama ini merasa aman di balik topeng kebaikan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka terlalu percaya bahwa wanita tua sepertiku tidak akan mampu melakukan perlawanan yang berarti. Mereka lupa bahwa orang yang telah kehilangan segalanya justru memiliki kebebasan yang tidak dapat dibeli. Kebebasan untuk bertindak tanpa rasa takut. Ketika jarum jam menunjuk pukul 3 dini hari, aku mengambil map hitam yang telah kususun dengan sangat hati-hati. Di dalam map itu, ada laporan audit yang sudah diverifikasi, salinan akta asli yang disimpan almarhum suamiku di tempat yang bahkan keluarga besarnya tidak ketahui, dan foto-foto transaksi yang dilakukan selama bertahun-tahun. Aku merapikan setiap lembar, memastikan tidak ada yang terlewat. Setiap bukti itu seperti serpihan kaca yang dulu pernah melukaimu, tetapi kini kususun kembali menjadi cermin yang akan memantulkan wajah asli mereka. Aku kemudian membuka laci kecil di sisi kiri meja. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak logam berwarna perak yang dulunya merupakan hadiah ulang tahunku dari almarhum suamiku. Kotak itu dulu hanya berisi perhiasan sederhana, tetapi kini menjadi tempat menyimpan kunci-kunci kecil menuju kehancuran mereka. Di dalamnya ada satu kartu memori kecil berisi rekaman telepon yang pernah secara tidak sengaja terekam melalui sistem keamanan rumah. Rekaman yang menyingkap bagaimana mereka merencanakan penjualan properti atas namaku tanpa sepengetahuanku. Rekaman dengan suara yang dulu membuatku gemetar saat mendengarnya, tetapi kini memberi kekuatan yang tak terduga. Saat aku menutup kotak itu kembali, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kemenangan, bukan pula kebencian. Lebih tepatnya semacam ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa aku sudah berada di jalan yang tidak mungkin dapat mereka hentikan. Dalam hidupku yang panjang, aku telah melihat banyak orang berusaha menghindari konsekuensi dari perbuatan mereka. Tetapi hukum, meskipun lambat, selalu menemukan jalannya. Dan kali ini, akulah yang mempercepat langkahnya. Menjelang pagi, embun mulai turun, membasahi kaca jendela dan membuat dunia di luar terlihat kabur. Aku merasakannya sebagai pertanda bahwa hari baru bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari proses penutup sebuah lingkaran panjang. Aku bangkit dari kursi, mengumpulkan map-map itu ke dalam tas kulit yang sudah menua, lalu menyiapkan kopiku sendiri. Aroma kopi hitam memenuhi ruangan, memberikan kehangatan yang tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga pikiran. Aku minum perlahan sambil memandang halaman yang masih diselimuti kabut tipis. Dalam kesunyian itu, aku memikirkan Olivia. Setiap langkah yang kuambil selalu kembali padanya. Ia adalah garis tipis yang membedakan dendam dengan keadilan. Jika dendam membuat seseorang kehilangan arah, Olivia membuatku tetap tegak. Ia membuatku ingin menyelesaikan semua ini bukan untuk kepuasan, tetapi untuk memastikan bahwa ia tidak harus memikul apapun yang semestinya bukan miliknya. Ia berhak atas masa depan yang tidak dihantui dengan warisan luka dari generasi sebelumnya. Pagi itu, sebelum matahari sepenuhnya naik, aku mengambil jaket abu-abu yang tergantung di belakang pintu.
Aku memasukkan tas berisi dokumen di tangan kiriku lalu menyalakan ponsel untuk memeriksa satu pesan yang kutunggu-tunggu. Di layar, sebuah pesan singkat muncul dari seorang teman lama yang kini bekerja sebagai konsultan hukum senior. Pesan itu hanya berisi beberapa kalimat sederhana, tetapi maknanya jauh lebih besar daripada panjangnya. Semua sudah siap. Kau hanya perlu datang. Kami akan mengurus sisanya. Aku membaca pesan itu berulang kali, meresapi setiap kata seolah kata-kata itu menghapus sebagian dari beban yang selama ini kupikul. Dengan pesan itu, aku tahu satu hal. Pertarungan yang selama ini berjalan dalam bayang-bayang akhirnya akan melangkah ke terang. Aku menutup pintu rumah perlahan, tanpa tergesa-gesa. Di usia seperti ini, aku tidak lagi terburu-buru. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga penuh makna. Udara pagi menusuk kulit, tetapi tidak menyakitkan. Justru membawa sensasi yang mengingatkanku bahwa aku masih hidup, dan selama aku masih hidup, tidak ada seorang pun yang berhak mengambil apapun dariku. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan, aku menyadari bahwa setiap keputusan yang kubuat telah membentuk jalan panjang yang tertata rapi menuju satu tujuan, kebenaran. Tidak peduli seberapa bengkok atau terjal jalannya selama ini, aku akhirnya tiba pada titik di mana segalanya mulai bergerak. Bukan lagi pelan, bukan lagi ragu, melainkan pasti. Dan ketika mobil berhenti tepat di depan gedung kantor konsultan hukum itu, aku menarik napas panjang. Napas yang bukan hanya untuk keberanian, tetapi untuk menutup bab lama dalam hidupku. Karena aku tahu, saat aku melangkah masuk, dunia mereka akan mulai runtuh, satu kebenaran pada satu waktu. Aku menghabiskan malam itu dengan menyalakan lampu kecil di ruang kerjaku, membiarkannya menerangi seluruh sudut ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu dari kesunyianku. Di usia seperti ini, malam sering menjadi teman yang lebih jujur daripada siang. Pada malam hari, suara-suara terburuk dari masa lalu sering bangkit. Namun justru di sanalah aku menemukan keberanian untuk menghadapinya. Keberanian itu bukan datang dari amarah, melainkan dari tekad yang tumbuh perlahan seperti akar tua yang menggenggam tanah dengan sabar. Di atas meja, peta yang kutandai tadi siang masih terbuka. Titik-titik merah kecil itu tampak seperti bintang-bintang ganjil yang membentuk konstelasi yang tak pernah diajarkan dalam buku sekolah. Konstelasi dari pengkhianatan, manipulasi, dan nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Aku menatapnya lama, membayangkan bagaimana mereka selama ini merasa aman di balik topeng kebaikan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka terlalu percaya bahwa wanita tua sepertiku tidak akan mampu melakukan perlawanan yang berarti. Mereka lupa bahwa orang yang telah kehilangan segalanya justru memiliki kebebasan yang tidak dapat dibeli. Kebebasan untuk bertindak tanpa rasa takut. Ketika jarum jam menunjuk pukul 3 dini hari, aku mengambil map hitam yang telah kususun dengan sangat hati-hati. Di dalam map itu, ada laporan audit yang sudah diverifikasi, salinan akta asli yang disimpan almarhum suamiku di tempat yang bahkan keluarga besarnya tidak ketahui, dan foto-foto transaksi yang dilakukan selama bertahun-tahun. Aku merapikan setiap lembar, memastikan tidak ada yang terlewat. Setiap bukti itu seperti serpihan kaca yang dulu pernah melukaimu, tetapi kini kususun kembali menjadi cermin yang akan memantulkan wajah asli mereka. Aku kemudian membuka laci kecil di sisi kiri meja. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak logam berwarna perak yang dulunya merupakan hadiah ulang tahunku dari almarhum suamiku. Kotak itu dulu hanya berisi perhiasan sederhana, tetapi kini menjadi tempat menyimpan kunci-kunci kecil menuju kehancuran mereka. Di dalamnya ada satu kartu memori kecil berisi rekaman telepon yang pernah secara tidak sengaja terekam melalui sistem keamanan rumah. Rekaman yang menyingkap bagaimana mereka merencanakan penjualan properti atas namaku tanpa sepengetahuanku. Rekaman dengan suara yang dulu membuatku gemetar saat mendengarnya, tetapi kini memberi kekuatan yang tak terduga. Saat aku menutup kotak itu kembali, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kemenangan, bukan pula kebencian. Lebih tepatnya semacam ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa aku sudah berada di jalan yang tidak mungkin dapat mereka hentikan. Dalam hidupku yang panjang, aku telah melihat banyak orang berusaha menghindari konsekuensi dari perbuatan mereka. Tetapi hukum, meskipun lambat, selalu menemukan jalannya. Dan kali ini, akulah yang mempercepat langkahnya. Menjelang pagi, embun mulai turun, membasahi kaca jendela dan membuat dunia di luar terlihat kabur. Aku merasakannya sebagai pertanda bahwa hari baru bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari proses penutup sebuah lingkaran panjang. Aku bangkit dari kursi, mengumpulkan map-map itu ke dalam tas kulit yang sudah menua,
lalu menyiapkan kopiku sendiri. Aroma kopi hitam memenuhi ruangan, memberikan kehangatan yang tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga pikiran. Aku minum perlahan sambil memandang halaman yang masih diselimuti kabut tipis. Dalam kesunyian itu, aku memikirkan Olivia. Setiap langkah yang kuambil selalu kembali padanya. Ia adalah garis tipis yang membedakan dendam dengan keadilan. Jika dendam membuat seseorang kehilangan arah, Olivia membuatku tetap tegak. Ia membuatku ingin menyelesaikan semua ini bukan untuk kepuasan, tetapi untuk memastikan bahwa ia tidak harus memikul apapun yang semestinya bukan miliknya. Ia berhak atas masa depan yang tidak dihantui dengan warisan luka dari generasi sebelumnya. Pagi itu, sebelum matahari sepenuhnya naik, aku mengambil jaket abu-abu yang tergantung di belakang pintu. Aku memasukkan tas berisi dokumen di tangan kiriku lalu menyalakan ponsel untuk memeriksa satu pesan yang kutunggu-tunggu. Di layar, sebuah pesan singkat muncul dari seorang teman lama yang kini bekerja sebagai konsultan hukum senior. Pesan itu hanya berisi beberapa kalimat sederhana, tetapi maknanya jauh lebih besar daripada panjangnya. Semua sudah siap. Kau hanya perlu datang. Kami akan mengurus sisanya. Aku membaca pesan itu berulang kali, meresapi setiap kata seolah kata-kata itu menghapus sebagian dari beban yang selama ini kupikul. Dengan pesan itu, aku tahu satu hal. Pertarungan yang selama ini berjalan dalam bayang-bayang akhirnya akan melangkah ke terang. Aku menutup pintu rumah perlahan, tanpa tergesa-gesa. Di usia seperti ini, aku tidak lagi terburu-buru. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga penuh makna. Udara pagi menusuk kulit, tetapi tidak menyakitkan. Justru membawa sensasi yang mengingatkanku bahwa aku masih hidup, dan selama aku masih hidup, tidak ada seorang pun yang berhak mengambil apapun dariku. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan, aku menyadari bahwa setiap keputusan yang kubuat telah membentuk jalan panjang yang tertata rapi menuju satu tujuan, kebenaran. Tidak peduli seberapa bengkok atau terjal jalannya selama ini, aku akhirnya tiba pada titik di mana segalanya mulai bergerak. Bukan lagi pelan, bukan lagi ragu, melainkan pasti. Dan ketika mobil berhenti tepat di depan gedung kantor konsultan hukum itu, aku menarik napas panjang. Napas yang bukan hanya untuk keberanian, tetapi untuk menutup bab lama dalam hidupku. Karena aku tahu, saat aku melangkah masuk, dunia mereka akan mulai runtuh. Satu kebenaran pada satu waktu.